Ini hadis, ini nasihat hadirin untuk mereka orang alim. Untuk mereka orang alim. Bukan untuk menjatuhkan dan merendahkan orang alim. Catat baik-baik. Sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Ma min alimin la ya'malu bi ilmihi illa naza'allahu ruhahu ala ghairi syahadah." Tidaklah seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Dia punya ilmu tapi gak mengamalkan ilmunya, atau mungkin ilmunya dibeli, atau mungkin ilmunya gak disampaikan dengan pas, atau mungkin fatwanya dijual. Yang seharusnya haram jadi halal, yang seharusnya halal jadi haram. Ini orang-orang yang seperti ini, kata Rasulullah, illa, melainkan naza'allahu ruhahu, akan dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala ala ghairi syahadah, tanpa adanya syahadat. Jerongoklah wong sing wis ngerti. Dengarkan wahai orang yang sudah ngaji, dengarkan wahai ulama, dengarkan wahai ustadz, dengarkan wahai kiai. Ada ancaman dari Nabi Muhammad SAW yang tidak mengamalkan ilmunya, dicabut ruhnya tanpa membawa iman. Naudzubillahi min wa nadahu munadin minas sama, dan nanti akan dipanggil di langit ketika dia meninggal dunia, ya fajir, wahai orang yang durjana, wahai orang yang lacut, wahai orang yang apa fajir? Durjana apa bahasa enaknya? Fajir ini durjana ya. Wahai orang yang durjana, khasirta dunya wal akhirah, kau rugi dunia dan akhirat. Rugi dunia dan akhirat. Paham ya? Ini hadis, ini nasihat hadirin untuk mereka orang alim. Untuk mereka orang alim. Bukan untuk menjatuhkan dan merendahkan orang alim. Catat baik-baik. Aja kadiran panjenengan krungu hadis kiye, terus sengit karo ustad nang kampunge panjenengan, terus dionek-onek na ustadze, dasar ustad kok manjing neraka kono. Jangan hadirin. Enggak boleh seperti itu. Ini nasihat buat orang alim, ya. Mau nggak mau, disadari ataupun tidak, mereka punya ilmu hadirin, perlu dinasehati. Kadang-kadang orang itu lalai, kadang-kadang lalai. Ya, bukan nabi. Kalau nabi, rasul itu maksum, terjaga, tidak melakukan dosa dan maksiat. Ulama itu nggak maksum hadirin. Ulama itu nggak maksum. Ada kalanya mereka berbuat salah. Yang maksum ini nabi dan rasul. Cuman kita orang awam nggak boleh menghukumi ulama dengan seperti itu. Ya, ini dalil buat orang alim, bukan buat panjenengan orang awam menghukumi ulama, bukan. Paham ya? Paham mboten? Wah, kiye-kiye hadis kiye nyong ora seneng ora ustaz nang kampunge nyong tak omongna, jangan hadirin. Paham ya? Ini hadis buat nasihat bagi ulama. Mereka yang punya ilmu agama, mereka mungkin yang paham hukum agama, tapi mereka mungkin lupa, mereka mungkin lalai. Wa an Umar bin Khattab, dan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah yaqulu bersabda, innal alima, sesungguhnya orang alim, idza lam ya'mal bi ilmihi, apabila tidak mengamalkan ilmunya, la'anahul ilmu min jawfih, maka ilmunya ini akan melaknatinya dari dalam tubuhnya. Jadi ilmu yang sudah dipelajari masuk ke dalam tubuhnya, ke dalam hatinya, ke dalam pikirannya, ini akan melaknat orang itu sendiri. Na'udzubillahi min wa yal'anuhu kullu syai'in tala'at alaihi syamsu, dan akan melaknat orang itu segala sesuatu yang terkena sinar matahari.
Semua makhluk yang terkena sinar matahari, ya pohon, ya hewan, ya manusia, semuanya yang terkena sinar matahari, artinya seluruh makhluk akan melaknat orang alim itu. Na'udzubillahi min wa taktubul hafazatu kulla yaumin khatman ala sahifati hadza 'abdun ayisun min rahmatillah. Dan setiap hari malaikat ini akan mencatat lembaran amalannya, itu ditulis hadza 'abdun ayisun min rahmatillah. Hamba ini adalah orang yang putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan orang yang membantu membunuh seorang muslim, hadirin. Hadza 'abdun ayisun min rahmatillah. Ini hamba yang putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Abdallah ya mudayya huquqi sayyidih, ya man la ya'mal bi'ilmih, alaika la'natullah. Kemudian tertulis lagi, ditulis sama malaikat, wahai hamba Allah, wahai yang menyia-nyiakan hak-hak tuannya, wahai yang punya ilmu tapi enggak mengamalkan ilmunya, alaika la'natullah, bagimu laknat dari Allah. Na'udzubillahi min, bagimu laknat dari Allah. Ini baru sebatas tidak mengamalkan ilmu, hadirin. Lalu bagaimana kalau dia menjual ilmu Allah dengan harga yang murah? Lalu bagaimana kalau dia menjual fatwa? Lalu bagaimana kalau dia mengatakan yang halal jadi haram, yang haram jadi halal? Lalu bagaimana kalau dia menghailah satu syariat, menipu satu syariat supaya boleh, supaya diperbolehkan, supaya dihalalkan? Lalu bagaimana kalau dia menipu sana sini untuk mendapatkan duniawi? Ini baru tidak mengamalkan. Kalau seperti itu bagaimana hukumannya, hadirin? Makanya orang yang punya ilmu ini banyak keutamaannya, tapi hati-hati, ada juga ancamannya. Paham ya? Paham betul? Fa idza mata, apabila orang alim itu meninggal dunia, orang alim yang enggak mengamalkan ilmu meninggal dunia, naza'allahu ruhahu, maka akan dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ala ghairi syahadah, tanpa membawa syahadat. Tidak ada kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya bukan dalam keadaan muslim, tidak membawa iman. Wa yahrumul mautu alal iman, dan dia itu haram mati dalam keadaan membawa iman. Artinya enggak akan bisa mati dalam keadaan iman. Na'udzubillahi min. Makanya hati-hati, hadirin, enggak perlu sombong. Orang punya ilmu, apalagi tembe sebatas ngaji, sambil gobing telu terus pan sombong, nyong pinter kayak. Yang alim saja bisa tergelincir. Ingat Barsiso niki alim, hadirin. Alim, muridnya saja bisa jalan di atas air. Sakti, ibadahnya sundul langit. Ibadahnya apa? Sundul langit. Kagum semua. Enggak ada yang bisa seperti Barsiso, hadirin. Cuman ya yang namanya orang alim, soleh, ahli ibadah, yang goda juga setannya lebih hebat. Ya, setannya apa lebih hebat. Dan Barsiso ini mungkin menganggap dirinya enggak ada yang seperti dirinya, hadirin. Datang setan menggoda. Setan ini menggoda dengan ibadah yang lebih hebat dengan Barsiso. Dia nyamar jadi manusia, kemudian ibadah melebihi dari ibadahnya Barsiso. Kalau Barsiso masih tidur, masih makan dan minum, ini setan yang nyamar jadi manusia, enggak tidur, enggak makan dan minum, hanya ibadah saja, sholat saja, tahajud saja, puasa saja. Barsiso kagum, kok hebat sekali, saya enggak bisa seperti orang itu. Akhirnya dia tanya, Pak atau Ustadz, Syekh, panjenengan bisa melakukan seperti itu, resepnya apa? Resepnya apa? Akhirnya, kamu mau seperti saya? Ya maulah, ibadah seperti panjenengan saya mau. Saya ini bisa seperti ini karena saya dulu pernah maksiat. Saya pernah dosa. Nah, setelah saya dosa dan maksiat, saya tobat sama Allah, subhanallah, ibadahnya saya bisa seperti ini.
Sebelum saya maksiat saya nggak bisa ibadah dengan seperti ini. Ya, bar siswa tertarik hadirin, tertarik. Mulane ini makanya ya hadirin, kalau ketemu panjenengan ketemu orang-orang yang nyeleneh, ini jangan langsung dipercaya hadirin. Kon melu nyong ora usah sembayang misalkan, tak tanggung sembayangnya nang nyong. Barangkali ada yang model seperti itu. Sing penting ente bayar pare nyong 5 juta, wis kon ora usah sembayang. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tak tanggung nyong kabeh. Barangkali ada yang model seperti itu, barangkali aja percaya. Jangan percaya. Oh, kon ora tau maksiat sih mulane ge kon maksiat ndingi, dicicipi. Orang ini kudu kanca. Ya, ada yang seperti itu. Akhirnya nyicipi. Akhirnya ikutan. Barangkali ada yang model seperti ini, jangan sudah. Satu, memang yang seperti itu kalau kita makomnya belum kuat ya nggak apa. Ya memang itu kalau itu hal yang haram jangan didekati hadirin. Jangan didekati. Lihat Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, beliau setiap malam khalwat, setiap malam ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Datang setan. Suara dari langit, jadi suara tanpa wujud, hatif namanya. Suara tanpa wujud. Mulanya bahasa Arabnya telepon bukan handphone, telepon itu hatif. Kenapa? Ana suaranya tapi laka wujudnya hatif. Ada suara hadirin. Syekh Abdul Qadir Jailani, abahtu lakal muharramat. Dari suara niku, aku bolehkan semua bagimu semua yang haram. Dihalalkan semuanya wahai Abdul Qadir Jailani. Langsung saya ikhsya ya la'in, minggato kon wahai yang terkutuk. Minggirlah. Apa istilahnya? Ngusir apa bahasa usir? Keluarlah kamu dari sini wahai yang terkutuk, wahai setan yang terkutuk. Berubah menjadi asap hitam. Ditakoni, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, kenapa kamu tahu itu setan? Ya sebab yang namanya Allah enggak mungkin menghalalkan yang haram. Nah ini tertarik ini hadirin. Kau ning pengen gaya nyong bar siso maksiat dulu. Dipikir-pikir kira-kira maksiat apa ya yang sekiranya ringan supaya saya bisa tobat langsung, kemudian saya beribadah bisa seperti orang itu. Mikir-mikir pan mateni wong bahaya, dampaknya untuk orang lain. Mau zina juga dampaknya untuk orang lain. Kemudian apa lagi? Sing paling enteng. Saya mau minum khamar. Mau apa? Minum khamar. Akhirnya dia minum khamar, mabuk dia. Ya. Kemudian masuk ke toko, ya, ngarane wong lagi sakron. Lagi apa? Lagi sakron. Sakron ini mabuk ya. Ya, sakron, akhirnya ketemu perempuan, ya maksudnya senang, pengen sesuatu dengan perempuan tersebut, perempuannya menolak, dibunuh. Suaminya nggak terima, tahu yang bunuh siapa, akhirnya sama orang kampung. Ya, singkat cerita, baru siswa dicekel karena sudah membunuh orang. Wis dihakimi masa, digerebek, dipenteng, disiksa, digebuki karo masa. Subhanallah ini hadirin, karena melakukan satu maksiat yang menurut dia sedikit. Ini satu maksiat yang sedikit hadirin, perbuatan dosa yang sedikit mungkin, tapi ternyata dampaknya luas. Sampai dalam keadaan sekarat, dalam keadaan bonyok, ya, datang setan. Loh, kon dene kaya iki. Iya nyong nuruti kon dadi kaya iki. Ya sudah, gini saja sudah. Kon ning gelem ngakuni nyong pangerane kon, ngakuni saya setan sebagai Tuhan kamu, kon tak tulungi kok. Temenan, iya temenan. Lah nyong ora bisa ngomong iki kangel, wis kon mantuk bae kedep mata ning kon ngakuni nyong sebagai Tuhan. Subhanallah hadirin, kemudian dia itu mengakui setan sebagai Tuhan. Kedep matane mati dalam keadaan su'ul bi ghairi syahadah, tanpa ada syahadat dalam dirinya. Alim, ahli ibadah, luar biasa. Ini pelajaran buat kita.
Menceritakan ini hadirin bukan menjelek-jelekan mereka para ulama, enggak. Cuman ini nasihat, muhasabah, introspeksi diri bagi kita, bagi mereka yang punya ilmu. Ingat loh, ada cerita Barsiso. Jangan sampai jadi seperti melakukan dosanya hanya yang kecil, yang paling ringan mungkin, tapi ternyata dampaknya sangat luas.